Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Deng Wahyu 37. Kali ini saya kedatangan teman-teman. Katanya ada yang mau didiskusikan. Saya tidak tahu seperti apa itu. Supaya tidak penasaran ki, tonton terus kina. Oke narku, sebelum kita masuk diskusi kita, mungkin baiknya kita perkenalkan diri dulu toh, supaya narku yang ada di sana yang menonton bisa tahu kita siapa kita. Jadi mungkin bagusnya kita perkenalkan diri dulu. Kita dulu. Kan dah. Kita dulu. Saya. Oh ya, adek yang mengalami yang bungsu. Oke, saya Wawan Dermawan, biasa dipanggil Wandar. Oke. Itu ya. Itu ya. Begitu. Ah, ya. Begitu, Kita Ji, tonton Bang. lagi. Oke, Oh, iya. saya Dayat. Halo, Nar. Nar tuh kita pakai. Siap. Dayat. Ya. Jadi sudah tadi diperkenalkan. Ini Letingku Dayat. Saya mulai kuliah sering sama-sama. Kalau yang ini narku juga Bang Wawan. Kebetulan sama-sama sering di Kabupaten Sopeng. Guru saya nih. Bang Piping. Puas berat tuh. Kayak begini. Apa memang kita mau diskusikan? Tadi kita telepon seru sekali bilang Adit semua tanyakan apa memang seperti Iya. apa itu. Nih Deng. Banyak sekali warga di wilayah Binanku selalu bertanya tentang barzanji. Bagaimana memang ini barzanji kah menurut Islam? Oh, masalah bersanji. Iya, karena ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang melaksanakan. Iya. Jadi masyarakat bingung. Bagaimana memang penjelasannya ini deh? Iya, baru itu bersanji juga. Kadang tidak jelas apa nih karena Iya. ada cepat-cepat, ada yang lambat. Beda-beda logatnya juga. Begitu. Jadi begini. Mungkin bagusnya supaya fair ki. Sebelum kita berbicara barasanji dalam perspektif hukumnya, apakah dia bid'ah, apakah dia haram, apakah dia halal atau apa itu mai, kita dulu harus pahami. Kita dulu harus sevisi. Apa sih itu memang barasanji? Iya, iya. Jadi barasanji itu dia dipopulerkan oleh seorang imam. Namanya Imam Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barsanji. Jadi Al-Barsanji ini sebenarnya nama kampung. Di Kurdistan namanya Al-Barzinj. Makanya lebih dikenal dengan istilah Barzanji. Sama nih kayak panggilannya siapa namanya nih, Siapa kayak ada Al-Bugizi. Al-Bugisi kurang lebih seperti itu. Jadi Al-Barsanji ini sebenarnya berangkat dari nama daerah, Nama daerah. di salah satu daerah Kurdistan, Al-Barzinj. Cuman kalau di orang Jawa biasa orang sering bilang kalau tidak salah Barjanjen. Cuman setiap daerah lain-lain namanya. Cuman hampir semua daerah mengatakan Barzanji. Itu yang pertama yang kita harus ketahui. Yang kedua, Imam Ja'far ini kelahiran Madinah. Maksudnya artinya itu tidak ada nabi di. Jadi Barzanji itu Leting dia muncul pasca Nabi. Bahkan setelah Khulafaur Rasyidin atau sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi pasca itu baru muncul ini Imam Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barzanj. Saya kira itu, dan kalau tidak pernah dilaksanakan sama Nabi itu bid'ah. Nah, ini tadi jadi sebelum kita berbicara persoalan hukum kita kenali dulu toh seperti apa itu bersanji. Tadi kan sudah saya bahas bahwa bersanji itu dipopulerkan oleh Imam Ja'far. Beliau lahir di Madinah. Yang kedua, setelah kita tahu itu baru kita apa sih itu bersanji. Jadi bersanji itu adalah sebuah semacam siar gitu, semacam siar di mana bersanji itu adalah kisah-kisahnya Nabi, mulai dari bagaimana Nabi itu sejak kecilnya, bagaimana kehidupannya waktu kecil, meranjak dari remaja, dewasa, sampai bahkan dia menjadi rasul. Siapa yang masuk Islam pertama di kalangan perempuan, misalkan Khadijah, di kalangan sahabat misalkan Abu Bakar As-Siddiq, di kalangan anak-anak pada waktu itu kalau tidak salah dia adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau dari hamba sahaya pada waktu itu ada sahabat Said yang sudah dimerdekakan, dan yang belum merdeka itu ada namanya Bilal, itu belum merdeka. Konon kabarnya nanti Bilal ini dimerdekakan oleh
sahabat Abu Bakar Siddiq. Itu. Selanjutnya seperti tadi yang saya bilang bahwa bersanji itu syiar. Jadi bersanji itu hanya memberikan sebuah pemahaman kepada warga tentang perjalanan atau proses kehidupannya Nabi. Itu tidak lebih. Jadi kalau berbicara apakah ini wajib atau tidak, tidak. Karena memang dia hanya berbicara pada persoalan sejarah-sejarah Nabi. Ya. Oke lah, mungkin banyak yang bilang kita kan bisa baca katanya di buku-buku atau di ensiklopedia tentangnya. Makanya saya bilang tadi dia bukan sebuah kewajiban. Cuman dia sudah menjadi tradisi. Karena di samping kita mengetahui sejarah-sejarah Nabi melalui bersanji ini, ada juga selawat di dalamnya. Seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di agama kan jelas juga dikatakan bahwa siapa yang bersalawat maka lu sendiri langsung balas salawatnya. Cuman memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa pemahaman di masyarakat bahwa ketika misalkan tidak bersanji itu tidak berkah atau apa dan sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya tugas-tugas para dai untuk memberikan pemahaman kepada warga secara persuasif seperti apa itu bersanji. Jadi sebenarnya kalau berbicara persoalan hukum menurut pribadi saya, hukum bersanji itu bukan wajib tetapi dia juga tidak bid'ah. Karena kalau kita mau berbicara bid'ah bahwa tidak pernah dilakukan Nabi sehingga itu mau dikatakan bid'ah, bukan cuma bersanji, Pak. Belajar saja misalkan kita di sekolah kan tidak ada di pada zaman Nabi. Iya. Iya. Jadi kalau saya membedakan itu selama dia tidak menyentuh ranah ibadah yang ibadah mahdah, artinya yang sudah memang di garis bawah bahwa ini tidak bisa mengalami perubahan, itu bukan bid'ah. Contoh yang tidak bisa dirubah, anggaplah di agama mengatakan harus sholat 5 waktu yang wajib, ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh disepakati bahwa 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau itu yang kita mau misalkan berkreasi di situ, subuh dijadikan 3 rakaat supaya kita terkesan lebih begitu itu. Iya. Mungkin beda, Pak. Supaya bertambah tuh. Supaya bertambah. Itu karena itu namanya ibadah mahdah. Iya. Artinya sudah paten, pakem. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Tapi begini lihatnya. Kan ini ceritanya bersanji pakai bahasa aneh teh. Bahasa Arab. Timur Tengah. Arab. Iya. Saya masukku itu kenapa tidak? Ini kan masalah sejarahnya di Nabi diceritakan di. Iya. Kenapa tidak itu setiap daerah, anggaplah kita di Bugis Makassar nih. Kenapa tidak pakai bahasa Bugis atau pakai bahasa Indonesia supaya ini yang dengar lebih paham kita, lebih bisa menghayati daripada dulu jika dengar begitu biasa berisik fokus di kuenya jika itu abang PJ ini selesai cocok toh gini. Sebenarnya kalau seperti itu sebenarnya jauh sebelumnya nenek-nenek tak itu begitu modelnya. Jadi bersanji dia juga terjemahkan dalam konteks Bugis, misalkan kalau kita orang Bugis. Ada yang itu bisa Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa barik sallallahu alaihi wasallam wa dia dalam jurafil sama'il aliyah. Dia terjemahkan bahasa Bugis. Iya. Berarti bisa diterjemahkan. Bisa. Bahkan seiring berjalannya waktu ada lagi versi bahasa Indonesianya. Karena sudah mungkin anak-anak muda sekarang bahasa Bugisnya sudah tidak sefase nenek-nenek tak dulu, jadi dikonversikan ke bahasa Indonesia. Intinya adalah bagaimana menyampaikan ini kisah-kisah perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cuman biasa juga ada memang warga dia ndak pakai versi-versi Bugis atau Indonesia, langsung saja versi Arabnya. Tapi kan tidak salah juga. Iya. Artinya minimal bisa menjadi sebuah motivasi bagaimana nanti dia belajar sendiri kalau sampai di rumahnya atau tidak ada di kerja buka-buka YouTube atau apa dia lihat apa sebenarnya memang artinya. Jadi tidak ada masalah. Mungkin yang salah kalau kita wajibkan misalkan bahwa bersanji itu ketika kita tidak bersanji mendapatkan kibala atau apa itu yang salah mungkin kalau saya toh. Iya, karena ini dan di dekat rumah ini sering naik rumah orang bersanji, beli mobil baru dia bersanji, beli tanah dia bersanji, acara akikah dia bersanji, sampai dari lahir sampai orang mati dia bersanji terus. Iya, baru kalau mau dipikir kayak beli mobil terus bersanji kan menceritakan sejarah Nabi. Iya, enggak ada hubungannya. Tidak nyambung kayaknya. Siapa bilang tidak ada hubungannya? Coba beda pikir kita. Yang pertama, beli ke rumah misalkan toh. Iya. Beli ke mobil. Atau adalah sesuatu yang saya dapatkan selama ini toh, yang memang saya hanjatkan, tiba-tiba saya mendapatkannya. Akhirnya saya
merasa bersyukur kepada Tuhan karena doaku diijabah misalkan. Jadi bentuk kesyukuranku itu saya tuangkan dalam bentuk bersanji. Misalkan saya baca bersanji supaya saya bisa tetap berpedoman kepada bagaimana sikap Nabi menjalani hidupnya itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan di dunia ini, kalaupun saya tidak bisa menyamai, karena jelas mungkin saya tidak bisa menyamai karena saya bukan Nabi, tetapi minimal roh perjuangannya Nabi, roh bagaimana caranya hidup Nabi di masyarakat itu saya bisa dapat pelajaran dari situ. Itulah bentuk kesyukuran saya. Bilang kita ada kuenya apa dan sebagainya, itu kan hanya sekedar budaya. Jadi kan tidak enak juga kalau saya panggil misalkan tetangga keluarga, masak dulu jadi baca bersanji pasti haus kita. Cuman perlu juga dipahami bahwa kenapa misalkan orang tua tak dulu ada macam-macam, ada biasa bilang kue pitun rupa misalkan, ada ondenya apa dan sebagainya, itu kan sebenarnya makna, ada simbolnya, ada maknanya toh. Contoh, kenapa sih misalkan ada soko 4 warna, ada hitam, ada merah, ada kuning, putih. Ini kan sebenarnya menggambarkan sifat 4 dasar yang ada dalam tubuh kita. Misalkan merah ada tanah, bagaimana dengan tanah yang songkolo hitam dan sebagainya. Jadi dia berfungsi sebagai simbol. Dalam simbol itu ada doa. Misalkan kalau onde-onde, itu kan kalau bikin ke onde-onde, kalau tidak salah orang luar Bugis bilang apa itu? Yang pernah itu menjadi viral apa itu ya? Oh, yang pernah yang katanya apa? Apa namanya? Tidak syar'i. Tidak syar'i. Jadi itu onde-onde kan proses pembuatannya itu dia kan semacam direbus gitu ya, dimasak toh. Jadi dia tenggelam, akhirnya nanti dia akan muncul kembali. Ya ini berupa simbol orang tuh kita berdoa mudah-mudahan rezekinya, kesehatannya apa dan sebagainya itu minimal kayak itu ya, selalu muncul lah, selalu bagus, baik dan sebagainya. Jadi simbol jadi jangan kita terpaku kepada bentuknya atau fisiknya, tapi apa makna di dalamnya. Toh juga kan tidak ada jina langgar masalah tauhid misalkan. Terkecuali kalau bilang ini makanan, kalau tidak ada makanan haram misalkan. Atau meminta sesuatu berangkat dari makanan itu mungkin syirik. Tapi kalau sekedar hanya jemuan, di mana yang salah? Oh, jadi artinya ini dari kisahnya Nabi yang diceritakan dalam bersanji, minimal ada di situ hikmah keteuladanannya Nabi yang bisa dipetik di seperti itu. Jadi ada hikmah bisa didapat, mudah-mudahan perjalanannya Nabi itu, kalaupun kita tidak bisa menyamai, ya minimal kita bisa menjadikan beliau itu adalah seorang panutan. Karena memang agama menganjurkan kita menjadikan Nabiullah Muhammad SAW itu sebagai panutan kita. Kalau kita beragama Muslim atau Muslim gitu ya. Bahwa ada makanannya, kadang duduk orang melingkar, ada orang yang memanjang dan sebagainya. Lagi-lagi itu hanya persoalan budaya. Setiap daerah kan beda budayanya. Ya mungkin di Jawa misalkan lain juga, atau di Bugis lain, di Sumatera lain. Tetapi intinya tidak terlepas dari beda. Dia hanya semacam bagaimana membangkitkan spirit gitu ya. Spirit dalam menghadapi dunia. Nah sengogi electing, supaya dia ini petang kepilih-pilih kilino, jadi yang kecil dipatok tak ada sebuah patokan supaya ketika kita mengalami sebuah apa misalkan galau atau apa dan sebagainya, kita kembali apa perjalanan Nabi di bersanji begitu. Kalaupun belum tahu artinya kan kita bisa belajar step by step, buka di Google apa sih maknanya itu bersanji, sehingga dia tidak hanya menjadi share belaka tapi tidak itu artinya menjauh. Ini juga kalau acara Isra Mi'raj biasanya diceritakan itu sirah Nabi, pembacaan sirah Nabi. Itu kan ada rangkaian acara itu, sudah mengaji sirah Nabi baru apa namanya, hikmah maulid, hikmah Isra Mi'raj. Biasa di situ jelaskan. Nabi SAW saat berumur 8 tahun sekian, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Ya begitu-begitulah modelnya. Kan sebenarnya itu ini bersanji sebenarnya. Itu yang kasih penasaran saya. Harus kayak itu malah lagu-lagu begitu. Tidak cuma kan inatong itu kedengaran kalau di logat-logat gitu atau di adananya. Saya masuk kok. Berarti tidak apa-apa jadi kalau seumpama besok mau ke bersanji tapi dalam bentuk kayak cerita dongeng kayak begitu. Pada suatu hari centong kita bayi kalau bayi itu namanya tuh artinya. Tapi kalaupun itu kita melakukan tidak ada di masalah tuh. Intinya dikerjakan senyamannya lah,
setiap daerah kan beda beda adat istiadat, jadi terserah mami kita. Kalau misalkan enaknya di lagu-lagu kayak misalkan nyanyi-nyanyi, enggak ada masalah. Mau kidang dangdut enggak ada masalah, yang penting bisa aja gitu. Iya. Masuk gitu. Masih. Anggap rumah sendiri tetap jangan dijual. Begitu lettingku, jadi santai saja, jangan terlalu pusing. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Karena pasti penasaran kita tentang bersanji. Amam itu kalau saya karena itu ji saya masalah anunya gitu. Pertama bahasanya, yang kedua itu lenggan-lenggan lagu-lagunya toh. Tapi kan sudah tadi kita jelaskan. Di aman nih jadi kalau masalah anunya ya bilang beda tidak terlalu kurus gitu ya karena orang tua juga begitu gitu Sanji ji. Seperti itu. Oke deh. Itu ji permasalahan inti itu saya nggak tahu kalau ini Kita ya bagaimana nih? Iya jelas nih. Jelas Tadi nih, penjelasan tak karena iya saya kan penyuluh agama. Biasa di majelis-majelis taklim itu dia berbeda pendapat tentang ini. Ada yang bilang bid'ah, apalagi kalau ada mungkin nanggap anu ya apa nih apa istilahnya kayak nanggap ke ibadah kewajiban. Ya, kewajiban mungkin bukan ini. jadi bukan. Jadi kesimpulan mungkin begini ya toh, karena berbicara persoalan bersanji adalah persoalan yang masih berbeda pendapat, misalkan ada yang membedakan ada tidak. Jadi kalau saya mungkin simpelnya begini supaya tidak menjadi sebuah perdebatan yang berkepanjangan, karena mulai dari Ninita sampai sekarang itu terus pembahasannya beda ke bukan ke beda ya tergantung lah orangnya toh, karena tidak bisa juga mereka disalahkan kita atau karena mungkin ada juga pendekatan lainnya, tetapi yang melakukan pun bersanji itu tidak bisa juga dilarang karena kenapa itu kan hak prerogatifnya orang, hak asasinya orang tuh. Yang penting ketika kita berbicara agama, selama dia tidak melanggar akidah, dalam itu tadi yang saya bilang ibadah mahdah yang sudah pakem, yang sudah digariskan, saya rasa no problem gitu. Terkecuali misalkan ibadah yang krusial itu yang dirubah-rubah, yang dikersikan itu mungkin yang tidak boleh, misalkan sholat kita bahasa Indonesia kan, itu mungkin yang jadi persoalan. Tapi kalau hanya persoalan bersanji, lagi-lagi tadi itu kan hanya siar dan sebagainya, tergantung konteks lokal di mana bersanji itu dibacakan. Toh begitu. Kita pintar bersanji? Enggak. Kita? Iya. Saya enggak tahu. Coba beda bersanji kita. Oke dengar ki. Enggak pintar ya, tapi bisa aja sedikit-sedikit itu kan. Yang Arabnya nih. Arabnya. Arabnya dengar kita ada nah. Tapi jangan ketawa nah. Siap. Ini. Iya. النفوس الشيطانية ورجمت رجوم نيرات كل رجيم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها رهاد الهرم يرباء وخرج معه نور مدات له قصور الشام الكنسرية فراها من بفتاح مقتداه ومدنا وانسدل. Oke Nar, jadi saya rasa cukup kali ini diskusi kita tentang bersanji tadi. Mungkin satu kata atau satu kalimat buat saya bahwa apa yang kita bicarakan kesempatan ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Tidak perlu diperdebatkan, ada hikmah yang bisa diambil dari situ bagi yang melakukan, bagi yang tidak melakukan it's okay, tidak ada masalah. Yang jelas ini hanya persoalan budaya. Kalaupun misalkan ada nilai-nilai agamanya, kenapa tidak kita dilanjutkan? Khususnya Dindaku ini, kebetulan dia kan tadi bilang penyuluh. Alangkah baiknya kita jelaskan kepada warga ketika ada yang bertanya apa fungsinya itu bersanji, seperti apa itu bersanji. Ya memang tugasnya adalah penyuluh untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika mendapatkan sebuah masalah dan butuh pencerahan. Tugas tamami semua tuh. Mau dikembangkan pada ada versi bahasa Bugisnya, ada versinya Indonesia, kenapa tidak? Justru itu memang yang paling bagus, karena mulai hari ini bahasa lokal tak sudah ditinggalkan sedikit demi sedikit. Jadi tugas kita semua. Oke, nar-narku yang ada di sana, serasa cukup sampai di sini diskusi kita. Mudah-mudahan ada pelajaran jadi petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.